Sebagai bentuk apresiasi atas aksi damai 4 November yang lalu, Presiden Joko Widodo menyambangi dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni PBNU dan PP Muhammadiyah. Pasca aksi 4 November, Presiden juga mengharapkan suasana damai dan kondusif ini terus berjalan kepada kedua pimpinan ormas Islam terbesar ini. Sebagai bagian dari cara berdemokrasi yang beradab dan niat yang tulus untuk meluruskan etika kepemimpinan, kami mengapresiasi aksi damai tanggal 4/11. Diharapkan pasca 4 November ini menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk mengawal kasus ini agar betul-betul sesuai dengan rasa keadilan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan tidak akan melindungi dan mengintervensi proses hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Saya menegaskan tadi bahwa proses hukum terhadap Saudara Basuki Cahayapurnama akan dilakukan dengan tegas dan transparan. Penegasan tidak ada intervensi dari Presiden ini sangat dibutuhkan, apalagi kasus dugaan penistaan agama ini masih dalam proses di kepolisian. Samalah seperti kasus Basuki Cahayapurnama ini kan dalam tahap penyelidikan. Apakah ada unsur pidana? Kalau pembunuhan kan gampang, pembunuhan itu jelas pidana. Tapi kasus-kasus yang ucapan yang kira-kira gray area, itu lebih baik kita melakukan penyelidikan. Ya, kasus yang menyeret Basuki Cahayapurnama yang kerap disapa Ahok ini menyita perhatian publik. Publik sangat mengharapkan transparansi, jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun. Ya, Presiden Joko Widodo pun sudah memberikan apresiasi pasca aksi yang sudah dilakukan oleh sejumlah ormas atau sejumlah massa dalam aksi damai 4 November 2016. Lalu mengapa pasca aksi 4 November 2016 masih menyisakan beragam cerita? Namun Presiden juga berharap bahwa suasana damai seperti ini bisa terus berlanjut dan juga bisa terus berlangsung. Apakah mungkin hal tersebut yang diinginkan sehingga Presiden harus melakukan safari politik atau roadshow politik yang dilakukan sejak kemarin ke dua ormas Islam terbesar yang ada di Indonesia. Kita akan bahas pada malam hari ini pemirsa pasca aksi 4 November 2016 sudah hadir 3 orang narasumber di studio Talk 2 News. Saya akan perkenalkan terhadapan Anda yaitu dari Ketua PBNU Pak Marsudi Suhud. Terima kasih sudah hadir kembali di Talk 2 News. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga dari PP Muhammadiyah sudah ada Pak Yunahar Ilyas, Ketua PP Muhammadiyah. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Dan juga seorang pakar komunikasi politik, apakah mungkin nanti juga bisa menjawab begitu ya, adakah pesan atau komunikasi yang ingin dibangun sebenarnya oleh Presiden dengan ormas-ormas Islam ini? Ada Mas Gun-Gun Herianto. Terima kasih sudah hadir Mas Gun-Gun. Selamat malam. Saya ke Pak Yunahar terlebih dahulu. Adakah pesan memang yang sudah disampaikan oleh Presiden ketika berkunjung hari ini ke Muhammadiyah? Ya, pesan Presiden itu ya seperti menegaskan lah, seperti yang sudah disampaikan dalam pertemuan di Istana waktu mengundang MUI, NU, dan Muhammadiyah bahwa beliau tidak akan melindungi. Jadi akan membiarkan proses hukum berjalan, sehingga Kapolri tidak perlu ragu ya, dan masyarakat juga diharapkan bisa percaya bahwa ini proses akan berjalan dengan fair, saksi-saksi akan didengar. Jadi Bapak Presiden menjamin lah gitu bahwa beliau tidak akan intervensi, tidak akan melindungi istilahnya. Artinya tidak akan sebenarnya Presiden datang hanya untuk menegaskan kembali begitu? Ya, menegaskan, tentu juga untuk ya silaturahim lah. Dan ada juga tema-tema lain di luar itu yang kita bicarakan, misal masalah kesenjangan ekonomi. Apakah penolakan atau kasus Al-Maidah 51 itu hanya semata-mata karena ucapan itu, atau juga
sebagai puncak dari persoalan-persoalan yang sudah terjadi selama ini. Yang sudah terjadi selama Ya. ini. Kalau dari intinya. Muhammadiyah sendiri menanggapinya seperti apa, Pak? Kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden bahwa sebenarnya tidak ada campur tangan atau intervensi mungkin dari pemerintah. Tanggapan dari Muhammadiyah sendiri seperti apa? Ya, Muhammadiyah tentu menyambut baik. Ya, kita memberikan apresiasi Presiden dah mau datang silaturahim, buka komunikasi, karena dalam Islam silaturahim itu memang penting ya. Nah, dan juga kita mencoba untuk mendiskusikan dengan Bapak Presiden hal-hal yang akan terjadi. Apa maksudnya hal-hal yang akan terjadi? Misalnya ini kan kelihatan dari demo 4 November itu, demo yang kata orang paling besar gitu ya. Betul. Sedunia. Betul. Sedunia. Nah, harapannya kan besar itu. Apalagi sudah ada fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dari ulama-ulama yang lain bahwa ini adalah penistaan, ya. Bisa penistaan ulama, bisa juga kedua penistaan terhadap Al-Quran, atau bisa juga dua-duanya. Nah, harapannya besar kan, tidak hanya sekedar diadili ini kalau kita membaca, tapi dinyatakan bersalah. Nah, bagaimana kalau seandainya nanti dalam pemeriksaan kabar sum dinyatakan tidak cukup bukti untuk diteruskan ke penyidikan, apa yang akan terjadi? Itu pun sudah dibicarakan dengan Presiden. Kita bicarakan, kita sudah minta Presiden untuk membayangkan dan tentu mempersiapkan langkah-langkah apa yang akan terjadi. Karena dua-duanya nggak boleh. Intervensi untuk dinyatakan tidak bersalah nggak boleh, tapi intervensi untuk harus dinyatakan bersalah kan juga tidak boleh. Jadi prosesnya diserahkan kepada peradilan. Nah, tugas kalau kita katakan juga, kalau bagi pimpinan, kaum elit, mungkin bisa memaklumi. Kalau sudah di proses pengadilan, kalau memang dinyatakan tidak bersalah ya kita hormati. Tapi bahasa massa kan berbeda. Nah, itu. Tatanan massa yang berbeda. Oke, baik. Saya ke Pak Marsudi kalau terlebih dahulu. Kemarin Presiden sudah berkunjung juga begitu. Apakah memang message yang disampaikan atau pesan yang disampaikan oleh Presiden sama ketika hadir ke PBNU? Yang pertama memang balasan kunjungan. Oh, oke. Ya, bisa begitulah. Bisa begitu diartikan. Balasan kunjungan karena yang awalnya PBNU dengan Muhammadiyah mau diundang ke istana, kemudian balasannya beliau datang ke kantor PBNU. Yang kedua, memang tujuannya menurut saya tidak lain adalah untuk connectivity, ittisol bainana wa bainahu, dan juga ittisol bainana wa baina ro'yah, atau bainahu wa baina ro'yah. Kan dengan melihat, oh ini simbol-simbolnya sudah didatengin, berarti untuk menyambung, sambung rasa. Nah, itu nek wong Jawa, sambung rasa. Sambung rasa. Yang ketiga, tentu tadi seperti yang disampaikan sama, yaitu menegaskan kalau memang Pak Presiden tidak ikut-ikut ada intervensi di situ, silahkan tetap menegaskan kembali. Menegaskan kembali itu kan menjadi penting. Karena semua sekarang, saya yakin tidak hanya Presiden yang membayangkan, yang mengande-ande jika-jika besok gitu. Jika-jika besok begini. Karena apa? Persoalan sampai demo besar kan karena ketersinggungan. Nah, kalau yang saya lihat itu persoalan ketersinggungan. Jadi kalau sudah tersinggung, tidak ada urusan benar salah, benar salah, benar salah. Sekarang begini misalnya, sampai jalannya pincang, memang faktanya pincang. Saya panggil, hei pincang, tersinggung nggak? Tersinggung. Nah, tapi faktanya Anda pincang. Nah, jadi memang disinilah letaknya bahwa di atas fikih itu ada akhlak, di atas fikih itu ada manner, di atas fikih, di atas hukum salah benar, di sini ada akhlak. Lah, kalau orang sudah secara akhlaknya saja sudah nyinggung, ya sudah itu kadang sudah nggak peduli ini salah atau benar. Nah,
Sekarang bagi kita bangsa Indonesia, ayo merenung bersama-sama cari mana yang lebih maslahah. Maslahah untuk siapa? Maslahah untuk amah bangsa Indonesia. Kaitannya dengan apa ini? Ya untuk masalah ketersinggungan ini, kan gitu. Ya. Terutama pasca sekarang setelah kemarin demo itu, ya sudah kita lihat situasinya kayak apa, kan gitu. Anteng aja dulu lah, wong ini waktunya masih 2 minggu baru berapa hari gitu. Artinya proses hukum pun juga masih iya, berjalan kita ikutin sebenarnya. gitu. Ya. Memang kehidupan ini ya begitu, tidak hanya sekedar salah benar juga, yang harus dipahami oleh semua orang. Tidak hanya sekedar salah benar, tapi ketersinggungan karena akhlak tadi juga bisa. Apa yang ditegaskan oleh NU kepada Presiden pada saat pertemuan tersebut? Sebelum pertemuan, PBNU kan sudah membuat seruan. Ya. Seruannya antara lain adalah bagaimana agar memperbaiki connectivity atau memperbaiki komunikasi. Ya. Komunikasi itu tidak hanya dengan NU loh. Komunikasi ya dengan publik, dengan masyarakat, dengan siapa, biar nggak ada sesuatu yang lag. Ya. Kalau sudah lag mau ditambani, dikasih tombol apa saja kan susah ini. Dukune nanti angel itu ngasih racikan bagaimana biar lebih kalem, lebih soft gitu. Lah, maka beliau membangun komunikasi itu. Saya harapkan mungkin bisa kepada yang lain juga. Artinya ini memberikan nilai positif komunikasi tersendiri begitu ya, baik itu bagi Muhammadiyah maupun juga bagi NU. Ya namanya silaturahim pasti insya Allah akan membawa kebaikan asal diniati ikhlas untuk bangsanya inilah. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya masih ada pertanyaan kepada Mas Gun Gun. Kita akan hadirkan pemirsa sesaat lagi di Talk 2 News. Tetaplah bersama kami.